Sebuah bengkel mesin di bawah flyover Merak, Banten terbakar. Gelombang panas di wilayah utara lingkar Arktik mengakibatkan kebakaran hutan di Siberia. MU, Chelsea, dan Leicester City siap berburu poin penuh demi bisa tampil di Liga Champions musim depan. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam Menyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami punya informasi penting lainnya. Di antaranya seorang buronan asal Amerika Serikat untuk kasus penipuan investasi ditangkap di Bali. Bersama saya Gede Satria, inilah Menyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebuah bengkel mesin yang berada di bawah flyover arah Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten terbakar pada Sabtu sore. Sempat terjadi ledakan saat kebakaran. Banyaknya material yang mudah terbakar menyulitkan proses pemadaman. Api dengan cepat membesar di bengkel mesin yang terbakar Sabtu sore. Lokasi kebakaran tepat berada di bawah flyover arah Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. Api tampak semakin membesar. Sempat terdengar beberapa kali ledakan. Banyaknya material yang mudah terbakar di bengkel membuat pemadaman api membutuhkan waktu lama. Api tampak semakin besar, sepertinya 3 unit pemadam kebakaran akhirnya bisa memadamkan api. Diduga kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Duka-duka atau apa? Kami masih melakukan upaya lidik untuk korban jiwa, sementara belum ada. Kerugian juga masih kita taksir seberapa besar dan penyebab dari kebakaran juga masih kita lidik. Akibat kebakaran terjadi macet panjang menuju Pelabuhan Merak karena ratusan kendaraan tak bisa melalui flyover yang ditutup. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kematian editor Metro TV Yodi Prabowo menemui titik terang setelah polisi mendalami dan memeriksa sejumlah keterangan saksi dan bukti petunjuk. Polisi menyimpulkan Yodi Prabowo meninggal dunia karena bunuh diri. Dalam keterangan persnya di Jakarta, Direskrimum Polda Metro Jaya menerangkan kematian Yodi Prabowo disebabkan bunuh diri atas keterangan 34 orang saksi. Fakta pendukung lain yang menyimpulkan Yodi bunuh diri adalah tidak adanya ceceran darah dan tidak ditemukannya sidik jari, selain sidik jari yoga di gagang pisau. Bukti pendukung yang lain. Yang pertama, setelah korban tidak ada TKP, tidak ada sidik jari, tidak ada swab lain, barang tidak ada yang hilang, motor tidak hilang, semuanya tidak hilang. Kemudian posisi korban seperti itu, hasil lapornya seperti itu, hasil kedokteran forensiknya tadi sudah saya sampaikan. Lalu kita bertanya, bagaimana dengan pisau, dari mana datangnya pisau gitu. Pisau adalah alat yang diduga kuat untuk melukai. Dari mana datangnya pisau ini? Kemudian kita masuk kepada bukti pendukung. Yang pertama adalah CCTV di Edge Hardware yang ada di Rempoa. Pisau tersebut memiliki merek khas khusus. Kemudian penyidik melakukan penyelusuran dari mana datangnya pisau ini. Yang menjual hanya toko itu. Hanya toko itu. Ini setelah itu, sebentar ini kami tampilkan screenshot saja hasil daripada CCTV yang ada di Edge Hardware. Mungkin ini bisa kami ceritakan sebagai berikut. Pada pukul kurang lebih jam 14.20, 14.21, saya masuk dulu ya, balik dulu supaya nggak bingung. Ke pisau. Pisau dari mana datangnya, punya merek khusus, adanya di Edge Hardware. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Ada berapa banyak pisau yang laku jenis ini? 1 minggu terakhir hasil pemeriksaan hanya 1 pisau yang laku transaksinya. Kapan itu? Beberapa hari yang lalu. Kemudian lakukan CCTV. Dicek CCTV-nya, kemudian didapatkan fakta bahwa yang membeli pisau itu adalah korban sendiri. CCTV-nya ada, bisa dilihat, ini sebagai contoh saja kami ambilkan bukti pendukung.
Nah, tahan dulu lah, foto-foto dulu. Perlu kami sampaikan, pada saat membeli pisau tersebut, orang tersebut tertangkap di CCTV dan pakaian yang digunakan semuanya ada sama dengan yang ada pada saat jenazah ditemukan. Jadi pisau itu yang digunakan sebagai alat dibelinya sendiri. Apa buktinya? CCTV, apa buktinya? Bon, dan semuanya struk sampai ke tempat parkir ada. Bagaimana dia masuk dan keluar. Perlu juga kami sampaikan bahwa waktu dia masuk sampai dengan keluar hanya 8 menit. Bisa saya jelaskan, begitu masuk langsung menuju ke tempat di mana pisau itu dipajang, langsung mengambil pisau yang dimaksud, agak lama 2 menit di situ, kemudian bergerak menuju kasir, melakukan pembayaran, menuju ke tempat parkir dan meninggalkan tempat. Artinya dari fakta itu hanya satu yang dia cari di toko itu, yaitu pisau. Yang selanjutnya adalah analisa berdasarkan CDR tentang code data recordnya dan juga WA dan lain sebagainya. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada ancaman dari luar ataupun yang lain-lain. Kemudian selanjutnya dari transaksi keuangan. Dari transaksi keuangan tidak ada yang menonjol, hanya satu saja, yaitu yang bersangkutan sempat berobat ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Kencana. Nanti untuk apa itu akan kami sampaikan berikutnya. Tetapi dari analisa keuangan, dia memiliki dua di BCA, satu di Mandiri ya, satu di Mandiri. Ketiganya tidak ada menunjukkan transaksi yang mencurigakan. Handphonenya juga tidak ada ancaman yang mencurigakan atau yang lain-lain. Yang bersangkutan memang memiliki pacar dengan nama S. Di sisi lain dia juga punya teman dekat dengan inisial L. Kemudian yang terjadi sedikit konflik di antara mereka, tapi sudah bisa diselesaikan. Ada latar belakang lain dalam kehidupan si korban yang mungkin tidak perlu saya sampaikan di sini. Apakah ini menjadi pemicu daripada tingkat depresi seseorang? Ini masih kita... Setelah dilaporkan menghilang selama 3 hari, jenazah editor Metro TV Yodi Prabowo ditemukan di tepi jalan tol Jor, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Korban sempat diduga dibunuh karena ditemukan sejumlah luka tusuk di tubuh korban. Setelah dilaporkan menghilang selama 3 hari, jenazah editor Metro TV Yodi Prabowo ditemukan di tepi tol Jor Ulu Jami, Jakarta Selatan 10 Juli lalu. Saat ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain layang-layang, kondisi jasad Yodi dalam posisi tertelungkup dan masih mengenakan seragam dinas serta helm. Dari hasil identifikasi di tubuh Yodi, polisi menemukan sejumlah luka tusuk. Di sekitar lokasi, polisi menemukan senjata tajam namun tak ada barang berharga milik Yodi yang hilang. Jenazah Yodi Prabowo kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Sandratek, Tangerang Selatan, Banten. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi kepergian Yodi ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ibunda Yodi bahkan tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan jenazah putra kesayangannya dimasukkan ke liang lahat. Awalnya Yodi diduga dibunuh, namun setelah 14 hari penyelidikan kasus ini, polisi menyimpulkan Yodi Prabowo bunuh diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, tersangka pelecehan seksual terhadap puluhan anak dan remaja di Cilacap, Jawa Tengah menjalani rekonstruksi. Polisi bersenjata lengkap diturunkan untuk mengamankan pelaku dari amukan warga. Rekonstruksi kasus pelecehan seksual dengan korban 30 anak dan remaja dilakukan Satreskrim Polres Cilacap di Hutan Pinus, Desa Segarangu, Cilacap, Jawa Tengah. Dengan bersenjata lengkap, polisi mengawal pelaku untuk menghindari amukan warga. 12 adegan diperagakan dalam rekonstruksi ini, dimulai dari upaya tersangka yang merayu korban hingga aksi pencabulan. Kepada polisi, tersangka mengaku melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2019 dan menghilangkan jejak dengan pergi ke Jakarta. Kita lakukan rekonstruksi sebanyak 12 adegan dan ke-12-nya
sesuai dengan berita acara pemeriksaan dari tersangka maupun korban. Kita lakukan rekonstruksi tersebut tentunya untuk melakukan penyesuaian antara BAP dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya. Warga desa Segaralangu ini sebelumnya ditangkap setelah salah satu korban melapor. Dalam melakukan aksinya, tersangka mengajak korban main game online dengan meminjamkan telepon genggam miliknya. Tersangka juga mengancam akan membunuh korban jika memberitahu orang lain. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Seorang bocah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diculik 2 orang tak dikenal saat bermain di halaman rumahnya. Kedua pelaku lalu menjadikan korban sebagai jaminan di toko sembako untuk ditukarkan dengan 4 tabung gas. Bocah berinisial AD diculik 2 pemuda saat sedang bermain di halaman rumahnya di Kampung Nipa-Nipa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pemuda yang berboncengan dengan sepeda motor langsung membawa kabur korban. Aksi para pelaku terekam dalam kamera pengawas. Berdasarkan hasil interogasi petugas Polsek Manggala, usai menculik AD, 2 pelaku membawa AD ke sebuah toko di wilayah Tamalan Rea. Kedua pelaku itu sempat singgah di toko dan berpura-pura membeli tabung gas 3 kg sebanyak 4 buah. Menurut keterangan si korban itu ditinggal di sana saja dengan alasan bahwa nanti saya kembali sama penjual toko itu mengambil 4 buah tabung dan alasan katanya belum membawa uang, akan pulang ambil uang nanti akan kembali. Polisi masih menyelidiki kasus penculikan ini. Sementara AD saat ini sudah diserahkan kepada orang tuanya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Seorang sopir truk tewas tertimpa truk bermuatan kayu yang dibawanya saat sedang mengganti ban di Deli Serdang, Sumatera Utara. Proses evakuasi korban sulit akibat korban terjepit reruntuhan balok kayu. Warga dan pengguna jalan di Pasar 4 Helvetia, Deli Serdang, Sumatera Utara terkejut saat melihat sebuah truk pengangkut puluhan kayu terbalik dan menimpa seorang sopir yang sedang memperbaiki ban. Proses evakuasi korban berjalan sulit. Warga bergotong royong mengangkat balok kayu untuk mengangkut jasad korban. Sopir tewas terjepit di antara badan truk dan muatan balok kayu yang dibawa dari Aceh menuju salah satu pabrik pengolahan kayu di kawasan Medan Belawan. Dia lagi bongkar ban itulah, nanti bannya terbongkar karena muatannya lebih ini kan penuh daripada mobilnya. Jadi lagi bongkar apa ban ya? Ganti ban. Yang pecah tadi. Satlantas Polsek Medan Labuhan yang tiba di lokasi kejadian langsung olah TKP dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Piring Ngadi Medan untuk divisum dan dibawa ke rumah duka. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Tebing setinggi 25 meter di Desa Tobing Tinggi, Mandailing Natal, Sumatera Utara longsor. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tebing setinggi 25 meter di Desa Tobing Tinggi, Mandailing Natal, Sumatera Utara longsor. Material longsor seperti tanah dan batu berjatuhan hingga menutup badan jalan. Selain material tanah, batang pohon menutup jalur desa dari kedua arah. Untuk tetap dapat melintas, beberapa warga nekat melewati longsoran dengan kondisi jalan yang curam. Longsor terjadi diduga karena kondisi tanah yang labil. Warga Desa Tobing Tinggi berharap agar pemerintah setempat dapat segera mengevakuasi material longsor yang menutup badan jalan dari kedua arah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Hujan lebat selama 9 jam mengakibatkan tanggul penahan air Sungai Bone, Kabupaten Bone, Bolango, Gorontalo jebol. Akibatnya 8 desa terendam banjir. Sembilan jam diguyur hujan, kondisi Sungai Bone, Kabupaten Bone, Bolango, Gorontalo meluap Sabtu pagi. Tanggul penahan air sungai jebol hingga air menerjang permukiman warga yang berada di bantaran sungai.
Setidaknya ada 8 desa yang terendam banjir di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Ini gara-gara curah hujan yang tinggi di di Pinogo sampai bisa mengakibatkan banjir di bawah Pinogo. Saat ini udah berapa wilayah Pak yang terdampak Pak? Sudah terdampak ini termasuk ini Alale, baru Panggolo, desa Panggolo, desa Tolomato, kecamatan Suat Tengah, dan desa Panggolo Suat Timur. Ini yang sudah terdampak, dan informasi belakangan yaitu Tingkohobo, kecamatan Suawa, dan Buludawa, Bulonjo juga kecamatan Suawa. Staf pemerintah Bone Bolango dibantu tim SAR gabungan berada di lokasi banjir untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir di rumahnya. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Zainal Ahmad, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-13, Badan SAR Nasional menghentikan pencarian 9 orang yang hilang akibat bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Meski demikian, tim Basarnas Kota Palopo masih berjaga di posko induk. Jenazah korban bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Hingga kini tercatat masih ada 9 nama yang disepakati Basarnas dan BPBD Luwu Utara yang dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Jadi untuk Luwu Utara itu sudah 2 kali perpanjangan dalam rangka mencari masyarakat kita yang hilang. Namun demikian, walaupun berakhir masa pencarian orang hilang berdasarkan aturan Basarnas, tapi tetap orang-orang atau personil Basarnas itu akan masih berposko sampai masa tanggap darurat. Nah, yang perlu mungkin diketahui bahwa masa tanggap darurat di Utara itu terhitung sejak tanggal kejadian sampai pada tanggal 12 Agustus yang akan datang. Itu masa tanggap darurat kita selama sebulan. Meski tidak lagi turun mencari korban hilang, namun Basarnas Kota Palopo masih berjaga di posko induk BPBD yang bertugas memberi laporan jika menemukan jenazah. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Eksekusi pengosongan rumah di Pematang Siantar, Sumatera Utara diwarnai keributan. iNews Pagi akan kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda berikut ini.